Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahma dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam 6 semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dinamika kelompok dalam organisasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dinamika kelompok. Dinamika kelompok terdiri dari dua akar kata, yaitu dinamika dan kelompok. Dinamika merupakan sesuatu yang mengandung arti sebagai tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri terhadap suatu keadaan. Kelompok merupakan sekumpulan orang yang merupakan kesatuan sosial yang saling berinteraksi secara intensif dan mempunyai tujuan bersama. Jadi, dinamika kelompok merupakan suatu proses dan metode yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai kerjasama kelompok. Artinya, metode dan proses ini berusaha untuk meningkatkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari beberapa individu yang belum saling mengenal satu sama lain, menjadi satu kesatuan kelompok yang memiliki satu tujuan, satu norma, dan satu cara pencapaian yang telah disepakati bersama. Selanjutnya yaitu tujuan dinamika kelompok. Adapun tujuan dinamika kelompok, yang pertama yaitu dapat membangkitkan kepekaan diri anggota kelompok, kemudian yang kedua itu dapat membangkitkan proses interaksi kelompok, kemudian yang ketiga yaitu dapat mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju, kemudian yang keempat yaitu dapat meningkatkan produktivitas kelompok. Selanjutnya yaitu fungsi dinamika kelompok. Yang pertama yaitu sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam menghadapi suatu masalah. Kemudian yang kedua itu dapat memudahkan pekerjaan. Yang ketiga yaitu dapat mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga dapat dikerjakan secara cepat, efektif, dan efisien. Selanjutnya yaitu karakteristik dinamika kelompok. Yang pertama yaitu adanya interaksi. Dalam suatu organisasi ataupun kelompok, tentunya anggota kelompok akan saling berinteraksi dengan anggota lainnya. Kemudian yang kedua itu adanya tujuan. Suatu organisasi dibentuk karena adanya tujuan yang hendak ingin dicapai. Kemudian yang ketiga yaitu adanya interdependensi. Dalam suatu organisasi, anggota kelompok saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Dan yang keempat yaitu adanya struktur. Dan yang kelima yaitu adanya kesatuan. Selanjutnya yaitu bentuk atau tipe kelompok. Yang pertama yaitu ada bentuk primer, sekunder, formal, dan informal. Yang pertama yaitu kelompok primer. Kelompok primer merupakan kelompok yang memiliki ukuran atau jumlah yang relatif lebih kecil, yang dimana para anggotanya melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lain secara teratur dan terorganisir. Tipe kelompok ini memiliki komitmen dan solidaritas yang tinggi serta ketergantungan yang tinggi pula. Contohnya keluarga, teman sepermainan. Yang kedua yaitu tipe kelompok sekunder. Tipe kelompok ini memiliki ukuran dan jumlah yang lebih besar dari kelompok primer, yang dimana lebih terorganisir dan terstruktur secara formal. Tipe kelompok ini memiliki jangka waktu keanggotaannya yang relatif lebih pendek serta lebih sedikit melibatkan emosionalnya. Contohnya juri dalam sebuah acara, kemudian koalisi dalam sebuah partai. Yang ketiga yaitu kelompok formal. Kelompok formal merupakan kelompok yang lebih besar dari kelompok primer dan sekunder, yang anggotanya bertindak dengan tindakan yang serupa. Tipe kelompok ini berbentuk secara formal, terstruktur, dan spontanitas, dan juga biasanya terdapat interaksi sosial yang terbatas. Contohnya mahasiswa dalam suatu ruangan, kelompok yang melakukan sebuah diklat atau pelatihan. Yang keempat yaitu kelompok informal. Kelompok informal merupakan kumpulan individu yang mirip satu sama lain dalam beberapa hal seperti satu ras, satu suku, dan satu agama. Selanjutnya yaitu nilai dan norma kelompok. Nilai dan norma kelompok di sini mengatur mengenai tata interaksi yang telah disepakati bersama, yang mengatur mengenai sikap dan tingkah laku anggota kelompok. Jadi mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.